مجدلها مكيوتين مجدلها مكيوتين. Pasukan Hizbullah terus maju untuk menghabisi pasukan Israel seusai serangan Pajer beberapa waktu silam. Dalam serangan terbarunya, Hizbullah berhasil menyerang kompleks industri militer Israel dan perusahaan pertahanan Rafael di utara Haifa. Serangan Hizbullah yang menyasar Rafael dilakukan sebagai balas dendam atas pembunuhan brutal pasukan Israel pada Selasa 17 September dan juga Rabu 18 September. Industri militer perusahaan Rafael terletak di daerah Zevulun di utara Haifa. Serangan pada kompleks industri militer Rafael ini dilancarkan Hizbullah dengan puluhan roket Fadi-1, Fadi-2 dan juga roket Katyusha. Rafael sendiri merupakan satu dari 3 perusahaan pertahanan terbesar milik Zionis. Perusahaan ini punya 10.000 karyawan dan sejumlah subkontraktor hingga penyedia layanan, yang mana perusahaan Rafael selama ini memproduksi kendaraan lapis baja, sistem rudal Iron Dome David Sling hingga rudal jelajah dan rudal berpemandu. Hizbullah sendiri dihantam 2 serangan sekaligus dari Israel seusai serangan pager dan walkie-talkie. Hizbullah menghadapi serangan Israel yang disasarkan pada pasukan elit Radwan. Serangan udara ini menyasar distrik Dahia, pinggiran kota Beirut, Lebanon pada Jumat 20 September malam. Ibrahim Akel dan juga Ahmed Mahmoud Wehbe, 2 pemimpin senior Hizbullah, tewas dalam serangan tersebut. Ancaman pembalasan atas aksi Israel di Hizbullah ditunjukkan pula oleh Iran. Saat kondisi Timur Tengah yang sedang memanas, Iran memperkenalkan rudal balistik jihad yang sewaktu-waktu bisa diluncurkan melakukan balas dendam. Misil jihad ini dikembangkan oleh pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ dan telah dirilis pada Sabtu 21 September. Parade militer yang menampilkan senjata baru ini bagian dari Pekan Pertahanan Suci Iran. Rudal jihad berbahan bakar padat dengan jangkauan sekitar 620 mil atau 997,7 km. Iran juga memamerkan pesawat nirawak serang satu arah terbaru mereka, Shahed 136B, yang punya jangkauan operasional 2.500 mil atau 4.023 km. Iran juga menegaskan bahwa pasukan militernya bisa sewaktu-waktu melakukan pembalasan. Hal ini seusai pager yang sebelumnya diledakkan Israel di Lebanon. Salah satunya juga melukai duta besar Iran di Lebanon. Iran mengatakan ada alasan yang jelas sesuai dengan hukum internasional yang bisa menghalalkan serangan Iran untuk dibalas ke Israel. Setelah sebelumnya Israel menyerang Teheran, Iran dan menewaskan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Pasukan Hizbullah mengaku bertanggung jawab penuh atas segala serangan terhadap pangkalan militer Israel. Lebih dari 200 rudal Hizbullah ini menyasar Israel Utara sejak Jumat 20 September. Dikutip dari Time of India, sejak Jumat 20 September, Hizbullah menyasar pangkalan militer Israel dan markas intelijen. Serangan ini dilancarkan pada lebih dari 10 pangkalan Israel di sejumlah titik markas pendudukan. Kelompok Hizbullah juga mengebom posisi Israel di Metula dengan peluru kendali, serta menembaki pangkalan pertahanan udara Komando Udara di Barak Berea. Serangan ini dilancarkan dengan roket Katyusha milik Hizbullah. Serangan dengan lebih dari 200 rudal penghancur ini dilancarkan Hizbullah sebagai balasan atas serangan pager dan walkie-talkie yang berlangsung sejak Selasa 17 September. Hizbullah bersumpah melakukan balas dendam terhadap aksi tersebut. Terbaru pada Sabtu 21 September, Hizbullah juga menghantam pusat industri pertahanan Israel Rafael. Pusat industri terbesar Rafael ini memproduksi sistem Iron Dome hingga rudal berpemandu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. مجدلها مكيوتين مجدلها مكيوتين. Serangan pager Israel yang juga meledakkan sejumlah mobil dan walkie-talkie langsung dibalas oleh Hizbullah pada Minggu 22 September. Setidaknya 85 roket Hizbullah menghantam Israel Utara dan membakar sejumlah mobil dan rumah milik warga.
Dikutip dari Hindustan Times, kelompok Hizbullah menegaskan bahwa serangan pada Minggu 22 September adalah serangan beruntun yang dilancarkan sejak larut malam. Hizbullah menembakkan 85 roket ke Israel Utara. Serangan Hizbullah ini juga dibenarkan oleh sumber militer Israel. IDF mengklaim berhasil mencegat sejumlah roket, namun sebagian lainnya berhasil menghantam pemukiman Israel. Situasi ini meningkatkan ketegangan di wilayah Israel seusai Hizbullah menyalakan alarm balas dendam. Selain menyasar pemukiman warga, Hizbullah juga secara aktif menyisir seluruh markas militer Israel. Sejak Jumat 20 September, Hizbullah menyasar pangkalan militer Israel dan markas intelijen. Serangan ini dilancarkan pada lebih dari 10 pangkalan Israel di sejumlah titik markas pendudukan. Kelompok Hizbullah juga mengebom posisi Israel di Metula dengan peluru kendali, serta menembaki pangkalan pertahanan udara Komando Utara di Barak Berea. Serangan ini dilancarkan dengan roket Katyusha. Prancis, Rusia, hingga Tiongkok sama-sama memperingatkan Israel atas potensi invasi besar jika terus melancarkan serangan ke Lebanon. Ultimatum dari negara-negara dengan kekuatan militer yang mumpuni ini membuat Israel makin terdesak. Israel sendiri mengaku tak berniat masuk dalam konflik panjang dengan Hizbullah di Lebanon. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Dalam pertemuan darurat PBB pada Jumat 20 September, Duta Besar Israel ini mengatakan bahwa masalah dari serangan Israel ke Lebanon adalah hadirnya Hizbullah. Utusan Israel itu juga menyerukan pemerintah Lebanon untuk memaksa Hizbullah mundur dari perbatasan kedua negara sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada tahun 2006. Danon mengatakan bahwa jika Hizbullah tidak mundur ke utara Sungai Litani, Israel tidak punya pilihan selain menggunakan cara apapun sesuai haknya untuk membela warga negaranya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdullah Bou Habib menuturkan, insiden serangan pager Israel adalah agresi teroris, yang mana Israel dianggap telah melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional. Tak hanya itu, Rusia juga mengutuk serangan mematikan di Lebanon yang melibatkan ledakan ratusan perangkat pager yang digunakan oleh kelompok militan Hizbullah. Hal senada disampaikan Perancis dan juga Tiongkok. Ketiga negara ini memperingatkan Israel akan potensi invasi berkepanjangan di Timur Tengah atas apa yang dilakukan oleh Zionis. Dinas Intelijen Rusia saat ini bekerja membantu Hizbullah. Intelijen Kremlin secara langsung memantau pergerakan gerilya Israel seusai ledakan pager di Lebanon. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut bahwa ledakan pager di Lebanon adalah masalah penting yang saat ini menjadi tanggung jawab intelijen Rusia. Meski sudah secara tegas mengatakan mengambil tindakan atas apa yang terjadi, Moskow belum menjalin komunikasi apapun dengan intelijen lain di Timur Tengah. Rusia sendiri mengecam penuh aksi Israel yang meledakkan pager hingga benda-benda lainnya. Rusia menyebut serangan Israel menjadi awal konflik berkepanjangan yang juga memicu invasi besar di Timur Tengah. Serangan Israel pada Selasa 17 September dan Rabu 18 September sudah menewaskan 37 orang, sementara lebih dari 3.250 lainnya mengalami luka-luka. Israel diduga menempatkan bahan peledak kecil di dalam perangkat pager yang diimpor oleh Lebanon dan kemudian meledakkannya dari jarak jauh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.